Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat LMS menggunakan model cloud. Pertama-tama kita ketik dulu model cloud di browser. Kemudian klik model cloud yang pertama dan tunggu beberapa saat. Setelah muncul, kita klik free trial untuk uji coba secara gratis. Diharuskan kita untuk membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya mencoba membuat akun dengan nama Gilang Academy. Kemudian password secara bebas dan juga pilih server region. Kita pilih US dan juga sebagai seorang pengajar. Selanjutnya kita isi nama lengkap dan juga email aktif. Setelah selesai, kita checklist kolom kotak di bawah ini. Kemudian bersiap untuk melakukan uji coba. Tunggu beberapa saat. Setelah berhasil, akan muncul kelas yang telah kita daftarkan. Kemudian saya akan mencoba membuat kursus baru, contoh pelajaran matematika. Saya di sini mencoba menulis nama kursus dengan matematika. Dan juga terdapat tanggal mulai kursus, tanggal akhir disesuaikan dengan rancangan yang telah kita buat, dan juga bisa mengisi deskripsi khusus. Setelah selesai, kita simpan dan tampilkan. Akan muncul tampilan seperti ini yang bisa kita edit sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Apakah kita akan membuat kursus beberapa minggu atau beberapa hari, kita bisa edit dan juga hapus yang tidak perlu sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Di sini saya akan mencoba mengedit dan mengganti dengan rancangan yang telah saya buat. Di sini ada announcement, saya akan ganti dengan pendahuluan. Di sini deskripsi akan saya isi dengan yang telah saya buat sesuai rancangan, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Selanjutnya bisa ditambahkan aktivitas atau sumber lain. Di sini saya akan menambahkan tata tertib kursus atau kelas yang saya buat. Di sini bisa menampilkan file dengan cara pilih file, kemudian pilih file yang telah tersedia. Setelah ditampilkan file yang tersedia, kemudian bisa diisi deskripsi sesuai dengan apa yang akan ditampilkan. Di sini tata tertib peserta dapat memahami tata tertib kursus di kelas saya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Kemudian untuk topik 1 bisa diganti sesuai dengan rancangan. Di sini saya akan ganti dengan sesi pertama, kelas yang akan saya buat. Setelah selesai, klik simpan untuk perubahan. Kemudian saya akan menambahkan aktivitas selanjutnya. Di sini terdapat banyak icon-icon, tugas, tombol besar, buku dan sebagainya. Di sini saya akan mencoba menambah untuk kehadiran siswa. Di sini saya tulis kehadiran dan juga deskripsi. Silahkan klik untuk kehadiran sesi pertama di kelas saya. Setelah selesai, kita dapat menyimpan dan juga kembali ke kursus.
Kemudian saya akan menambahkan untuk materi, tinggal diklik arsip, kemudian kita isi nama dengan materi 1 di pertemuan ke-1. Kita bisa tambahkan deskripsi mengenai materi ke-1. Kemudian klik untuk menambahkan file, pilih file, klik materi pertama, unggah file materi pertama, tunggu sesaat. Setelah muncul materi yang akan kita upload, kemudian simpan dan kembali ke kursus. Kita bisa menambahkan kembali aktivitas. Sini saya akan mencoba menambahkan diskusi. Sini saya namai diskusi pertama, kemudian isi deskripsi sesuai dengan diskusi yang akan saya tampilkan di kelas. Contohnya, peserta didik menjawab diskusi secara mandiri. Setelah selesai, kita dapat simpan dan kembali ke kursus. Setelah selesai, kita dapat lanjut ke sesi kedua dan kita bisa mengedit topik 2 menjadi nama sesi 2 di kelas yang saya buat. Kemudian ringkasan atau deskripsi mengenai sesi kedua. Kemudian simpan untuk perubahan. Selanjutnya juga kita dapat menambahkan aktivitas sesuai dengan yang telah dibuat di sesi pertama. Bisa juga dengan cara menduplikat dari sesi pertama untuk memudahkan. Kita bisa pindahkan ke sesi kedua dan juga materi diskusi bisa kita duplikat untuk memudahkan. Kemudian tinggal kita edit dan mengganti nama menjadi kehadiran 2 di sesi atau pertemuan kedua. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Selanjutnya sama, kembali menambahkan aktivitas yang ingin ditambahkan di kelas atau di kursus yang kita buat. Di sini saya akan menambahkan materi pada pertemuan kedua. Deskripsi untuk materi kedua dan juga pilih file yang telah disiapkan. Kemudian pilih file materi kedua lalu unggah. Setelah muncul file materi, kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Selanjutnya sama seperti tadi, kita tambahkan aktivitas yang akan kita buat di kelas. Di sini saya akan menambahkan diskusi pada pertemuan sesi 2. Seperti biasa, deskripsi kita isi. Setelah menambahkan deskripsi, kemudian kita bisa simpan dan kembali ke kursus untuk menambahkan aktivitas yang lainnya. Di sini saya akan mencoba menambahkan untuk tugas. Kita klik tugas, kemudian nama penugasan. Di sini saya menamainya tugas untuk pertemuan kedua di kelas saya. Deskripsi saya isi dengan soal berupa uraian. Peserta diharapkan mampu menjawab soal dengan baik. Kemudian kita unggah file tugas, kemudian unggah, dan juga dapat mengatur mengenai tanggal, batas waktu tugas, jenis file, ukuran pengiriman, dan lainnya. Kemudian simpan dan kembali ke kursus. Setelah selesai, kita dapat melihat kelas dengan cara menonaktifkan mode edit di kanan atas layar untuk melihat kelas yang telah saya buat tadi. Demikian contoh membuat LMS menggunakan model cloud. Terima kasih.